Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Ajeng Maninggar, NIM 19000006098 dari kelas Islam Interdisipliner 4C. Pada video kali ini, saya akan sedikit mengulas materi yang saya pelajari semasa saya mengambil mata kuliah Islam Interdisipliner. Materi yang akan saya bahas mengenai implementasi nilai-nilai pendidikan Islam, di mana di dalamnya terdapat konsep pendidikan Islam, interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam, permasalahan dalam dunia pendidikan, dan yang terakhir, cara pembelajaran efektif dan tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Yang pertama, konsep dasar. Konsep pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, bertakwa, berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, melalui bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Konsep dasar pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, takdib. Kata takdib diterjemahkan menjadi pelatihan dan pembiasaan. Kendati demikian, istilah takdib memiliki beberapa kata dasar. Yang pertama, berasal dari kata adaba yadubi, yang berarti melatih dan mendisiplinkan diri untuk berperilaku baik dan sopan. Yang kedua, berasal dari kata adaba yadibu, yang berarti mengadakan pesta atau jamuan atau berbuat dan berperilaku sopan. Yang ketiga, bentuk tata kerja dari takdib yakni adaba, yang berarti mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplinkan, dan memberi tindakan. Berdasarkan pada kata dasar takdib di atas, maka penggunaan takdib berorientasi terhadap pembentukan suatu perilaku sebagai penyempurnaan akhlak dan budi pekerti. Yang kedua, tabiah. Tabiah merupakan istilah yang baru muncul pada seperempat kedua abad ke-20, sehingga penggunaan istilah tabiah tidak ditemukan dalam referensi klasik karena referensi klasik menggunakan term taklim, adab, dan tahzib. Istilah takbiah berasal dari 3 kata. Yang pertama, raba yarbu, yang berarti bertambah dan bertumbuh. Yang kedua, raba rabia yarba, yang berarti tumbuh berkembang dan menjadi besar. Yang ketiga, raba yarubu, yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Makna secara lengkap istilah takbiah jika ditinjau dari asal bahasanya menurut Abdurrahman, yaitu memelihara dan menjaga fitrah manusia, mengembangkan potensi dan kelengkapan manusia yang beraneka ragam, mengarahkan fitrah dan potensi manusia menuju kesempurnaan, melaksanakan secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak. Yang ketiga yaitu taklim. Kata taklim berarti mengajar yang bersifat menyampaikan pengertian, pengetahuan, dan keterampilan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-31, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Selain itu, kata taklim juga berasal dari kata alama ya'lamu, yang berarti mengucap dan memberi tanda. Berdasarkan uraian akar kata taklim dapat dipahami bahwa taklim mengacu pada istilah sekarang yang disebut pengajar. Pengajaran merupakan suatu usaha untuk mengenal dan memahami sesuatu dengan benar. Murid memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan oleh guru. Pengajaran ini untuk meningkatkan intelektualitas dan daya pikir murid dari yang tidak tahu menjadi tahu.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Pendidik dan peserta didik merupakan dua pelaku terjadinya interaksi edukatif dan memiliki peran fungsional dalam wilayah aktivitas dalam dunia pendidikan. Masing-masing dari guru dan siswa saling mempengaruhi di antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya tidak ada, maka keberlangsungan proses pendidikan tidak mungkin berjalan dengan baik. Interaksi antara guru dan siswa adalah proses komunikasi yang dilakukan secara timbal balik dan menyampaikan pesan kepada siswa. Interaksi yang dimaksud di sini tidak terlepas dari unsur komunikasi, yakni melibatkan komponen komunikator, komunikan, pesan, dan media. Keempat unsur ini akan melahirkan umpan balik yang disebut dengan interaksi. Di dalam dunia pendidikan, interaksi dalam pembelajaran yang bertujuan lebih dikenal dengan istilah interaksi edukatif. Interaksi edukatif dapat diartikan sebagai suatu aktivitas relasi sebagai elemen edukatif baik pendidikan, staf administrasi, maupun anak didik untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul di masa depan dan berkualitas. Yang kedua, permasalahan dalam pembelajaran. Permasalahan dalam dunia pendidikan. Persoalan di lingkungan sekolah terus meningkat. Kekerasan terhadap guru maupun terhadap siswa di berbagai sekolah terjadi di mana-mana. Hingga kriminalitas dan saling memidanakan antara guru dan orang tua siswa terus terjadi. Akibat pemicunya tidak kunjung hilang. Interaksi dan relasi antara guru dan siswa sangat erat, sehingga guru dianggap sebagai bapak spiritual karena berjasa dalam memberikan santapan jiwa dengan ilmu. Akan tetapi, realitanya saat ini hubungan guru dan siswa ternyata sedikit demi sedikit mulai berubah, sehingga nilai-nilai etika moral sedikit demi sedikit mulai berkurang, yang disebabkan oleh kedudukan guru semakin merosot dan disepelekan. Hubungan antara penghormatan siswa terhadap guru semakin menurun. Keputusan siswa terhadap guru mengalami erotis dan harga karya semakin menurun. Padahal guru adalah penyampai kebenaran. Ketabahan dan keikhlasan pengabdian kepada guru merupakan syarat pokok untuk meraih keberhasilan dalam menempuh pendidikan. Permasalahan di dalam lingkungan pendidikan akan menjadi tempat yang menyenangkan jika guru dan siswa saling mengerti dan saling menghormati. Maksud dari saling mengerti dan saling menghormati dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, sudut pandang seorang guru. Jika seorang guru mengerti keadaan siswa, mungkin siswa akan merasa nyaman saat proses pembelajaran dan akan mudah dalam meresap materi yang diberikan oleh guru. Sedangkan sudut pandang seorang siswa, sudah seharusnya seorang siswa memiliki adab dan etika kepada orang tua, yaitu guru. Dan guru juga tidak akan berperilaku kasar jika siswa mempunyai sopan santun dan hormat kepada guru. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Berikut adalah cara pelaksanaan pembelajaran matematika agar efektif dan tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Yang pertama, sebelum pembelajaran dimulai, murid wajib membaca doa. Yang kedua, di sela-sela pembelajaran, guru memberikan materi tentang adab dan moral agama. Yang ketiga, selalu mengawasi murid supaya tidak melewati batas-batas yang ditetapkan oleh agama. Yang keempat, pembelajaran matematika yang efektif bisa dilakukan dengan cara memperbaiki komunikasi dengan siswa. Karena banyak siswa yang tidak menyukai matematika bukan karena kesulitan saat memahami materi, tetapi karena siswa yang sudah tidak menyukai guru tersebut. Yang kelima, perbanyak pelatihan soal dan perbanyak ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian ulasan materi yang saya pelajari semasa saya mengambil kelas Islam interdisipliner. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.